Baiklah ibu-ibu, mudah-mudahan masih semangat Bu ya. Iya, alhamdulillah masih semangat ya. Dan untuk lebih semangat lagi ibu-ibu, mari kita berdiri ya. Sama-sama. Baik, kita berdiri dan kita lakukan dulu tepuk hak anak ya. Mudah-mudahan ibu masih ingat ya, seperti yang tadi kita latihan ya. Mari kita mulai. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes, ya. Jangan duduk-duduk ibu-ibu, kita tepuk semangat dulu ya. Gimana tepuk semangat? Semangat. Yes, yes, yes. Iya. Baiklah ibu-ibu, mari kita duduk lagi ya. Duduk lagi. Gimana ibu-ibu setelah kita tepuk semangat? Semangatnya meningkat Bu? Iya, itu yang diharapkan Bu ya. Dan selanjutnya kita akan dalam sesi ini kita akan menjelaskan mengenai hak ya. Hak anak ya Bu ya, hak anak. Dan seperti yang kita ketahui, dilihat di dalam klip chat ini sengaja kami bawa untuk lebih memudahkan ibu-ibu ya. Pengertian hak anak, kita mulai dari pengertian hak anak ya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 Bu ya. Yaitu anak adalah apa Bu? Ya. Seseorang yang belum berusia 18 tahun ya Bu ya. Termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi pengertian anak adalah anak yang usianya di bawah usia berapa? 18 tahun, betul Bu ya. Dan termasuk yang masih di dalam kandungan ya. Supaya yang masih belum brojol ya Bu ya ke alam dunia, itu masih janin di dalam perut ibu, itu sudah berikut termasuk anak ya. Dan melekat di dalamnya hak-hak anak ya Bu ya. Tidak boleh atau tidak bisa dipisahkan dengan anak mengenai haknya ya. Dan timbul pertanyaan Bu, apabila mengaborsi itu melanggar hak anak nggak Bu? Iya, tentunya melanggar hak anak. Walaupun aborsi itu adalah anak yang belum berbentuk dan terlahir ke dunia. Ya, mungkin usia berapa? Usia 2 bulan, 3 bulan ya. 4 bulan, apalagi 4 bulan ke sana itu sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu jangankan 4 bulan ke sana, 4 bulan ke bawah pun itu sudah melekat hak anak ya. Apa itu hak-haknya? Nanti kita jelaskan. Berikutnya, hak-hak anak adalah hak yang melekat, itu pengertiannya. Hak-hak, apa itu hak anak? Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia ya. Sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area menurut Umar Seno Aji ya. Holy area itu apa? Holy area itu adalah area yang atau wilayah-wilayah yang suci. Jadi anak itu wilayah yang suci yang perlu dilindungi ya, mengenai hak-haknya. Mudah-mudahan ibu bisa mengerti ya. Jadi hak anak itu melekat pada diri anak dengan tidak bisa dipisahkan ya Bu. Jadi dimulai dari pengertian anak, kemudian hak anak ya,
kemudian hak anak dapat diartikan berarti satu, hak melekat ajasi pada diri anak, melekat dengan sendirinya. Kemudian pemberian Tuhan Yang Maha Esa, itu bukan pemberian RT ya Bu ya, itu pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak bisa siapapun melanggar ya, karena itu hak anak itu pemberian Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian selanjutnya hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Jadi walaupun masih di dalam kandungan itu sudah melekat pada dirinya hak ya, hak pada dirinya yang harus dipenuhi ya, hak pada dirinya yang harus dipenuhi oleh siapapun, termasuk orang tuanya. Kewajiban yang selanjutnya, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jadi orang tua itu wajib hukumnya untuk memenuhi hak si anak ya. Yang namanya wajib apabila tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan untuk melindungi hak daripada anaknya atau melaksanakan hak daripada anaknya, itu bisa satu, bisa dihukum ya, dihukum oleh negara tentunya. Yang selanjutnya, jika tidak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Yang namanya pelanggaran berarti ada konsekuensi hukumnya ya. Kemudian jika orang tua tidak memenuhi sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak ya. Dan kemudian orang tua tidak mampu sama dengan negara harus diambil alih ya. Jadi apabila orang tua si anaknya itu tidak mampu dalam memenuhi hak-hak anaknya, itu negara berkewajiban untuk mengambil alih daripada untuk pemenuhan anak tersebut ya. Selanjutnya mari kita ada yang ditanyakan mengenai ini Bu sebelum berlanjut? Ya, tidak ada. Ya, terima kasih. Selanjutnya mari kita bermain untuk menguji pengetahuan Ibu mengenai hak-hak anak ya. Di sini ada 4 klaster hak anak. Yang pertama hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, yang ketiga hak perlindungan, yang keempat adalah hak partisipasi. Ya, tadi sudah saya bagikan kartunya dan di situ sudah tertera berbagai tulisan. Nanti Ibu tinggal memasukkan ke sini ya, apa yang dipegang oleh ibu-ibu sekalian itu masuknya kemana? Apakah ke hak hidup, apakah ke hak tumbuh kembang, atau ke hak perlindungan dan hak partisipasi. Jadi jangan sampai salah, silakan Ibu pikirkan dulu apa tulisan yang ada di kartu yang Ibu pegang. Ibu tinggal ke sini, Ibu tinggal menyimpan ya. Di sebelah mana? Di sebelah sini kah hak hidup, di sebelah sini kah hak tumbuh kembang, di sebelah sini kah hak perlindungan, dan di sebelah sini kah hak partisipasi. Silakan Ibu ya. Ya, yang terakhir silakan Ibu Iis untuk menyampaikan kartunya. Silakan Ibu Iis, sini, jangan malu-malu ya. Ya, disimpan di mana Bu? Itu apa Bu tulisannya Bu? Coba lihat, aku harus dilindungi dari tindakan kekerasan dan tindakan seenaknya. Ya, silakan. Harus disimpan di mana itu Bu? Ya, Ibu simpan di situ, berarti di hak perlindungan. Ya, silakan kembali lagi Bu. Kemudian selanjutnya silakan Ibu Ipuy ya. Maju Bu, jangan malu-malu. Ya Ibu Ipuy yang pakai kerudung, silakan. Ya, yang pakai kerudung Ibu Ipuy. Di mana Bu? Ibu tulisannya apa Bu? Silakan dibaca Bu. Aku harus tetap hidup dan berkembang sebagai manusia. Silakan. Di mana Ibu? Di mana nyimpan ya?
Iya di situ, ya di situ, di sini Bu ya. Kemudian silakan Ibu Neti, Bu Neti ya, ada Bu Neti, silakan kemari bawa kartunya ya. Silakan. Itu apa tulisannya Bu? Aku harus dihargai dan didengarkan ketika mengemukakan pendapat. Silakan Ibu, itu masuk kemana? Ini tulisannya Bu, jangan di situ, berarti di bawahnya Bu, di bawah. Iya, aku harus dihargai dan didengarkan. Apa itu Bu? Jangan sampai salah. Ya itu di sini Bu, berarti hak partisipasi. Ya. Kemudian Ibu yang terakhir, Ibu Iis. Ibu itu siapa namanya? Bu Muniro, mana? Silakan sini. Ya itu yang pakai kerudung, silakan. Ya, ini apa tulisannya? Hak pendidikan. Ibu mau masukkan kemana Bu? Sini. Ya, di situ. Ya, baiklah. Ya, dan ini ibu-ibu semuanya sudah melakukan permainan ini. Ya, ibu setelah sudah membaca apa kartu yang ada yang dipegang oleh ibu, dan ibu sudah menempelkan atau memasukkan ke klaster-klaster yang ada di sini ya, klaster hak anak. Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya perlu kami jelaskan, mungkin ibu masih penasaran ya, hak-hak anak itu apa saja Bu? Di sini ada tertulis ya 31 hak anak ya. Bagaimana dengan bermain anak? Yaitu salah satunya Bu. 1 bermain ya, 2 berkreasi ya Bu ya, 3 berpartisipasi, 4 berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, 5 bebas beribadah sesuai agamanya. Ya, jangan sampai anak mau ibadah dilarang, ibu melanggar hak anak ya. Kemudian bebas berkumpul ya, bebas berkumpul walaupun itu merupakan hak anak, tetapi kita sebagai orang tua ya harus mengawasi, mengontrol bila mana terjadi sifatnya yang agak nyerempet negatif. Ibu berkewajiban juga untuk meluruskan atau mengingatkan dan lain sebagainya ya. Kemudian bebas berserikat, berorganisasi, anak jangan dilarang, yang penting organisasinya yang tidak dilarang oleh negara dan agama ya. Ya ini. Kemudian kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang ya. Kemudian seperti yang tadi Ibu sudah memasukkan ke sini, ke klaster ini ya. Kemudian berhak mendapatkan nama ya, jangan sampai punya anak tidak dikasih nama. Siapa namanya? Pulan aja gitu ya, Pulan bin Pulin, jangan sampai begitu, kasih nama yang bagus ya. Itu. Kemudian berhak mendapatkan identitas, jangan sampai ya ibu punya anak baru atau bayi nggak dimasukkan ke kakak misalkan, ibu sudah melanggar gitu Bu ya. Ya makanya kalau itu ibu mau mendapatkan bantuannya tetapi ibu tidak memasukkan anaknya ke kakak ya, mana mungkin gitu ya. Kemudian hak mendapatkan pendidikan ya, jangan sampai anak ibu tidak disekolahkan, tidak mengingatkan ya. Kemudian standar kesehatan paling tinggi, ibu kalau anaknya sakit silakan berkewajiban untuk ya untuk mengobati, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian standar hidup yang layak ya, jangan sampai ibunya aja makan yang bergizi tapi anaknya dibiarkan, itu sudah melanggar hak anak. Terkait dengan perlindungan misalkan pribadi ya, terkait perlindungan pribadi, dirinya itu wajib dilindungi ya. Dan kemudian 18 dari tindakan penangkapan sewenang-wenang ya, jangan sampai ditangkap sewenang-wenang tanpa memiliki kesalahan yang pasti. Dari perlindungan dari perampasan kebebasan, perlindungan dari perlakuan kejam, hukum dan perlakuan tidak manusiawi, perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik ya. Jangan sampai
ibu melakukan tindakan tindakan siksaan secara fisik maupun non fisik, ya ibu. Ya, terakhir yang ke-31, khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial, berarti anak dilindungi baik dalam perang. Di dalam perang anak tidak boleh ya disiksa atau dibunuh atau apa gitu ya, ditembak, artinya itu harus dilindungi. Nah ini 31 hak anak yang mungkin ibu harus bisa memahami ya Bu ya, dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik ibu, sudah ya untuk sesi ini. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan ke mengisi pengetahuan ibu tentang tindak kekerasan terhadap anak.